من الأمة المأمورة بصلة الأرحام قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang fitri ini, di detik-detik yang penuh kemenangan dan kebahagiaan ini, mari kita tundukkan wajah dan kaki kita, buang segala kesombongan kita, usir segala macam kebanggaan pada diri sendiri, lempar jauh perasaan sebagai manusia yang kita, lalu menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari wasalkan terima kasih hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahi kita limpah nikmat yang sungguh-sungguh tidak bisa kita hitung secara dan jumlahnya. Selanjutnya, mari di momentum yang fitri ini kita perbanyak pula sholawat dan salam bagi baginda beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk mengembalikan rasa cinta kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai salah satu cara bagi kita untuk yang di video ini Bapak takbirannya enggak di WA di Ibu. Yang cuma satu kok yang balik. Enggak apa-apa. Ada di video. Iya nanti ya, dikirim ke adik ya. Kita bersama dari kesempatan dan tempat untuk menuruti jahaja dan lapar kita. Akan tetapi kita memilih untuk melawan musuh dan menyelesaikan puasa kita. Ini adalah bukti bahwa kita telah memiliki fitrah yang kami dan memenangkan pertarungan melawan setan dan melawan musuh. Ini adalah kemenangan pertama bagi kita. Pada saat menjalani puasa, kita telah otomatis terlatih menghadapi tantangan dan hambatan seperti lapar, haus dan dahaga. Dengan memilih menyelesaikan puasa tidak hanya sehari, melainkan sebulan terus, kita telah dididik menjadi pribadi muslim yang bertahan akan uji terhadap rintangan dan godaan kehidupan. Disinilah kita sekali lagi dididik menjadi pribadi yang kuat dan handal di dalam menghadapi cobaan dan godaan. Selama menjalani puasa, sesungguhnya kita juga sedang menjalin kebahagiaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah ibadah yang sangat personal, yang sangat bersifat privasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, puasa kita adalah proses pembelajaran keikhlasan bagi hati kita. Selain itu, hati dan pikiran kita benar-benar diisi oleh suatu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengawasi kita. Kesadaran merasa diawasi oleh Allah muncul melalui kesadaran bahwa puasa adalah ibadah bahagia. Sampai di sini kita benar-benar diajari bagaimana merasai kesadaran diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik dan detik setiap perilaku kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama puasa kita mengalami sebuah pembelajaran bernama pengendalian diri. Dengan merasa lapar, dengan merasa haus dan kemenangan terhadap hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Pada saat itu juga kita sedang belajar bagaimana merasai nasib bersama kita yang menderita kelaparan dan kehausan di luar bulan Ramadan. Kita dididik secara langsung untuk bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang di dalam tanda kutip kurang mampu, yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya dalam setiap harinya. Nasib saudara-saudara kita yang sehari-harinya tidak oleh keterbatasan. Disinilah ibadah puasa melatih kita untuk memiliki kepekaan sosial. Disinilah ibadah puasa menunjukkan kepedulian sosial. Disinilah ibadah puasa menciptakan mata rantai pembangunan sosial, di mana
yang berkecukupan, yang lebih mapan, itu memiliki komitmen untuk berbagi kepada mereka yang telah mampu. Dari sinilah kemudian akan terlahir manusia-manusia yang sempurna, mendermakan semua yang dimilikinya dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang berhak, baik mereka yang meminta maupun mereka yang tidak meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita karena pada harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang meminta maupun mereka yang tidak meminta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Demikian hari ini mungkin tidak hanya dimaknai keterbatasan materi, namun lebih luas mencakup keterbatasan informasi, keterbatasan akses, keterbatasan kesempatan berkarya, keterbatasan kerja, dan keterbatasan lain yang berakibat pada kemiskinan dan ketersendirian. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa kita adalah penanaman tanggung jawab kita. Kita bilang menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas pilihan kita, atas keimanan kita, dan atas komitmen kita untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketentuan dan kebebasan. Setiap kita diberi tanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan dari apa yang kita terima, dari apa yang kita terima, dari apa yang kita kerjakan. Sampai di sini ibadah puasa merupakan proses pelatihan jiwa berpikir bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Kenapa? Karena setiap kita adalah pemimpin sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdullah bin Umar berkata, kami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rasul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Al-Qadir ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hadithu anna Allah ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dengan artinya bahwa Rasulullah Muhammad berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dimilikinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas makmumnya. Seorang suami adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta uangnya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawab tersebut. Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada akhir hadis ini ditegaskan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan kenyataannya memang seperti itu. Setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan pasti sebagian kita adalah pemimpin bagi keluarganya. Sebagian lagi adalah pemimpin bagi masyarakatnya dari cakupan terbawah sampai yang teratas. Maka tahu tingkat keberadaannya atau perlindungannya, maka semakin besar pula tanggung jawab yang ada tersebut. Hal ini berlaku dalam semua urusan, baik urusan agama, pemerintahan maupun keluarga. Kita yang menjadi tokoh agama akan dimintai pertanggungjawaban tentang ajaran agama yang disampaikannya. Karena seorang ulama adalah pemimpin bagi umatnya. Kita akan menjawab sebagai
Ada malah gue foto-foto. Bagaimana yang
yang kita kerjakan hari ini sesungguhnya akan menjadi tentang sejarah dan peradaban bagi anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Lakukan ratusan persatuan dan ukhuwah Islamiyah apapun latar belakang sosial kita. Hari ini kita teguhkan kembali spirit untuk bergerak menanamkan peradaban sebagai panggilan jiwa kita untuk peradaban di masa yang akan datang. Insya Allah para pendahulu kita, Kanjeng Sultan Hasan, akan merasa bahagia ketika generasi setelah beliau meneruskan apa yang menjadi kita peradaban yang beliau tanamkan, yang kita rasakan hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui momentum Idul Fitri pula, kami berharap saatnya tahun 2026 dan itu seterusnya gemah kita kembalikan sebagaimana gemah pada masanya pada saat itu. Idul Fitri menjadi momentum bagi kita semuanya untuk kemudian mengendapkan sektoral kita bersama. Idul Fitri menjadi momentum bagi kita untuk merangkul semua orang yang kebetulan mereka berbeda dengan kita. Yakinlah tidak ada orang yang membenci kita. Kalaupun toh masih ada orang yang membenci kita, menjelekkan kita, memfitnah kita, sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk menghadirkan kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang mulia di masa-masa yang akan datang. Amin. Mimpi besar ini, mari kita terus mewujudkan mimpi besar ini. Harus kita jadikan impian yang tidak pernah lekang oleh perjalanan waktu. Insya Allah dengan semangat ini kita berharap Allah memberikan ridho dan taufik kepada kita, dan sehingga kita akan mendapatkan jalan terbaik sebagaimana yang kita inginkan. Sekali lagi, momentum ini kita jadikan untuk kita menebar kebaikan. Kita jadikan sebarang bagi kita cerita sejarah yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وتقبل Nanti dulu, sebentar lagi. تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه نفسه وسمى الملائكة بحسنه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والشرك والمشركين وانصر عبادك المسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وانزل مالكك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء ودار الإيمان وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وسائر البلدان المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله. Mbak Bila yang makan. Rajin, Korean gitu. Ya Mbak. Tidak bisa bersama. Mau minjem koreknya mas. Atas
Bantu mas. Iya iya iya.